Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Titin Khotimah. Anak-anak, kali ini kita akan mempelajari mengenai virus. Nah, saat ini kita sedang mengalami pandemi yang diakibatkan oleh virus COVID-19. Nah, sebetulnya apa sih virus itu? Bagaimana sejarah penemuannya? Lalu strukturnya seperti apa? Kemudian replikasinya seperti apa? Kita akan lihat materi yang akan ditayangkan berikut ini. Virus. Nah, sejarah penemuannya ini dimulai pada tahun 1883 oleh ilmuwan Jerman yang bernama Adolf Meyer yang menemukan satu penyakit bercak-bercak pada daun tembakau. Dan penyebab penyakit ini diperkirakan oleh Meyer ini merupakan organisme yang lebih kecil daripada bakteri dan tidak dapat dilihat oleh mikroskop. Kemudian penelitian ini dilanjutkan oleh Dmitri Ivanovsky pada tahun 1892 dari Rusia. Dia menemukan bahwa getah daun tembakau yang sudah disaring dengan penyaringan bakteri ini masih dapat menimbulkan penyakit bercak-bercak tersebut. Kemudian selanjutnya, pada tahun 1897, Martinus Beijering dari Belanda menyimpulkan bahwa patogen penyebab penyakit pada tembakau ini ternyata bukan bakteri, melainkan partikel yang jauh lebih kecil dan jauh lebih sederhana dibandingkan bakteri. Ia menyebutnya sebagai virus lolosaring atau filterable virus. Lalu pada tahun 1935, ilmuwan Amerika Wendell Stanley ini berhasil mengkristalkan partikel penginfeksi tanaman tembakau tersebut yang kemudian kita kenal dengan nama tobacco mosaic virus atau TMV. Nah, bagaimana sih ciri-ciri virus itu? Yang pertama dari segi ukuran. Ukuran virus ini antara 20 sampai 300 nanometer. Di mana 1 nanometer itu kita ketahui adalah 1 kali 10 pangkat minus 6 mm. Dan diameternya pun adalah 20 nanometer. Jadi sangat amat kecil. Lalu bentuknya ini bervariasi. Ada virus yang berbentuk bulat, batang, oval, filamen, polihedral, dan ada virus yang berbentuk seperti huruf T. Kalau virus corona bentuknya seperti apa? Ya, bulat ya. Virus corona bentuknya bulat. Nah, secara umum struktur tubuh virus ini terdiri dari bagian-bagian berikut. Yang pertama, ini adalah kapsid, protein pelindung. Ini kapsid. Lalu, ini adalah DNA. Ini kalau untuk virus DNA ya. Kalau untuk virus RNA, tentunya materi genetiknya di sini adalah RNA. Kemudian dia memiliki selubung ekor. Lalu ada selabut ekor. Di sini ada lempeng dasar. Dan ini adalah jarum penusuk. Yang berwarna hitam ini adalah komponen protein. Sedangkan yang berwarna biru adalah komponen materi genetik. Nah, lalu bagaimana cara hidup dan reproduksi dari virus ini? Virus hanya dapat hidup dalam sel hidup organisme tertentu yang cocok, ya, dan disebut parasit intraseluler obligat. Jadi, apabila organisme yang ditumpanginya mati, maka virus pun akan mati. Nah, sel hidup yang ditumpanginya ini disebut sebagai sel inang. Makanya, yang namanya virus apabila berlama-lama di luar benda yang hidup, dia akan mati.
Seperti pada virus corona. Virus corona ini 2 jam berada di luar tubuh organisme, dia akan mati. Tapi apabila sebelum 2 jam itu kita memegang benda yang terinfeksi atau benda yang menempel di atasnya virus corona, maka itu akan menempel kepada kita, jadi masih hidup. Nah, makanya ingat selalu untuk menjaga kebersihan, terapkan protokol kesehatan ya. Nah, inang dari virus ini, contohnya ada di sini Aves, lalu babi dan manusia. Ini inang luar. Kisaran inang yang lebih sempit ini adalah bakteriofag. Ini adalah virus yang menyerang bakteri. Lalu ada juga inangnya ini dari contohnya adalah sel kariot. Contoh virus yang menginfeksi sel kariot adalah virus HIV. Lalu bagaimana penularan ini dapat berlangsung? Yang pertama, penularan virus secara langsung ini dapat melalui udara. Misalnya ada yang lagi flu, bersin, wacu, ya. Nah, droplet air ludahnya ini dia dapat menularkan virus tersebut. Makanya sekarang disarankan untuk memakai masker, ya. Lalu dapat melalui darah. Ini seperti virus HIV ya, melalui pertukaran cairan, lalu air, dan dapat melalui lendir. Sedangkan penularan virus secara tidak langsung ini melalui vektor atau perantara. Biasanya penyakit-penyakit ini dapat diperantarai oleh organisme-organisme tertentu, misalnya demam berdarah atau virus dengue. Ini perantaranya adalah nyamuk Aedes aegypti, ya. Nah, bagaimana reproduksi pada virus itu? Reproduksi pada virus ini dinamakan sebagai replikasi atau perbanyakan diri. Ingat, replikasi virus hanya bisa berlangsung pada sel hidup. Ada beberapa tahapan pada replikasi virus. Yang pertama adalah tahapan absorpsi. Ini adalah tahapan absorpsi. Ini ketika virus menempel pada inangnya. Lalu tahapan penetrasi adalah ketika materi genetik dari si virus ini disuntikan kepada sel inang. Nah, apabila dia masuk ke dalam siklus litik, jadi ada 2 siklus ya, ada siklus litik dan ada siklus lisogenik. Nah ini, apabila virus ini masuk ke dalam siklus litik atau kondisi inang dalam keadaan lemah, maka si virus ini akan langsung materi genetiknya itu mengambil alih kerja dari materi genetik si bakteri. Maka di sini akan terjadi yang namanya proses sintesis. Dia akan mensintesis materi genetik virus yang baru. Lalu nanti akan terbentuklah bagian-bagian virus yang baru. Kemudian nanti ada perakitan di sini, pematangan, perakitan. Jadi bagian-bagian virus yang sudah dibuat ini akan dirakit membentuk virus yang baru. Setelah itu, maka dia akan melakukan lisis. Di sini lisis. Ini virus-virus yang baru akan keluar dari sel inang. Satu virus yang menginfeksi sel inang ini bisa menghasilkan 100 sampai 200 virus yang baru. Nah, sedangkan apabila virus tersebut masuk melalui siklus lisogenik, maka si virus ini materi genetiknya akan bergabung dengan materi genetik inangnya. Ini disebut sebagai profag. Jadi materi genetis virus yang bergabung dengan inang. Sedangkan apabila virus itu masuk ke dalam siklus lisogenik,
maka materi genetik dari virus ini dia akan menyisip ke dalam materi genetik inangnya sehingga membentuk profag. Nah, ini terjadi apabila kondisi si sel inang ini dalam keadaan yang baik. Lalu ketika sel inang ini membelah, maka si profag ini dia ikut membelah dan memperbanyak diri. Terus seperti itu, ibarat musuh dalam selimut, ya. Nah, ketika sel inang ini mengalami suatu kelemahan dalam kondisi yang lemah, maka dia akan masuk ke siklus litik dan langsung melakukan proses yang tadi, sintesis, pematangan, dan lisis. Itu ya. Nah, klasifikasi virus, penggolongan virus. Dasar yang digunakan untuk klasifikasi virus adalah yang pertama jenis asam nukleat, yang kedua ukuran, morfologi, jenis simetri, jumlah kapsomer, ada tidaknya membran, kemudian kerentanan terhadap pengaruh kimia dan fisika, kandungan enzim tertentu yang dimiliki, sifat imunologis, jenis sel inang, cara penularan, dan simptomatologi. Nah, pemberian nama famili ini menggunakan akhir titik-titik viridae. Lalu nama genus diakhiri dengan titik-titik virus. Dan nama spesies menggunakan bahasa Inggris dan diakhiri dengan akhiran virus. Nama genus dan spesies dicetak miring. Lalu bagaimana peranan virus dalam kehidupan? Yang namanya peranan ini pasti ada yang menguntungkan dan ada yang merugikan. Tidak semua virus merugikan, ya. Ternyata masih ada manfaatnya juga loh. Yang pertama, dalam teknologi rekayasa genetika ini dibuat untuk terapi gen. Lalu ada pembuatan vaksin protein. Kemudian untuk pengobatan secara biologis, yaitu melemahkan atau membunuh bakteri, jamur, dan protozoa yang bersifat patogen. Lalu untuk pemberantasan serangga hama dan untuk membuat perangkat elektronik. Nah, yang merugikan tentunya yang dapat menyebabkan penyakit, baik itu pada manusia, pada hewan, ataupun pada tumbuhan. Ini contohnya adalah penyakit influenza. Tentunya semua pernah mengalami influenza ya. Nah, itu disebabkan oleh virus, maka sangat menular ya. Seperti yang sekarang corona, sebetulnya itu adalah virus yang tergolong virus influenza. Cuman dia mengalami mutasi sehingga menimbulkan gejala yang berbeda. Lalu di sini ada herpes. Herpes, lalu ada campak, penyakit polio. Masih banyak ya. Nah, ini yang pada hewan, ada cacar unggas. Lalu ini ada pada tumbuhan, ini pada contoh pada timun ya. Ada juga pada pohon tomat, pada kentang, banyak sekali. Nanti bisa dilihat lagi ya. Nah, ini adalah pencegahan dan pengobatan infeksi virus. Sini makanya ada yang namanya vaksin atau imunisasi ya, waktu kita masih kecil. Nah, di sini ada penyakit polio, campak, gondong, rubella, cacar, influenza, dan rabies. Bagaimana pencegahan dan pengobatan infeksi virus? Yang pertama adalah dengan cara interferon. Interferon adalah salah satu pengobatan untuk infeksi virus. Interferon ini adalah protein yang dihasilkan oleh hewan atau sel biakan sebagai respon terhadap infeksi virus atau penginduksi lain. Berfungsi menghambat replikasi virus dalam suatu sel. Yang kedua, kemoterapi virus. Senyawa antivirus yang banyak digunakan ini merupakan analog nukleosida antara lain zidifudin, zalzibatin, dan lain-lain yang terbukti mempunyai aktivitas antivirus antara lain amantadin, asam fosfonoasetat, envirocmisin, metisazon, dan arildon. Ini obat-obatan ya. Nah, kemudian pembiakan virus ini bertujuan untuk
untuk mengetahui ciri-ciri fisik dan kimiawi dari virus, lalu mempelajari perilaku dan cara virus menginfeksi tubuh inang, lalu mengetahui masa inkubasi dan siklus reproduksinya, mengetahui kemungkinan penyebarannya, dan untuk pembuatan vaksin. Nah, ada juga yang namanya istilah baru, ini namanya viroid dan prion. Kalian bisa lihat ya bedanya apa. Nah, silahkan. Nah, ini untuk kuisnya, silahkan diamati. Ya, sudah nomor 1 sampai nomor 15. Tolong dikerjakan. Bahannya tentu saja ada dari materi yang tadi. Ya, baik. Cukup sekian pertemuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa link absen ada di deskripsi.